Batuk dalam bahasa Latin disebut tutis adalah refleks yang dapat menjadi secara tiba-tiba dan sering berulang-ulang yang bertujuan untuk membantu membersihkan saluran pernapasan dari lendir, iritasi, partikel asing, dan mikroba. Selanjutnya, data epidemiologi. Yang pertama, 25% setengah bungkus per hari untuk batuk-batuk. Yang kedua, 50% 1-2 bungkus per hari untuk batuk kronik. Di Amerika Serikat, 8 dari 22% non-perokok menderita batuk disebabkan oleh penyakit kronik, polusi udara, dan lain-lain. Selanjutnya, klasifikasi batuk. Klasifikasi batuk dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan durasi, yang kedua berdasarkan tanda klinis. Nah, untuk berdasarkan durasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama akut, yang kedua kronis, yang ketiga subakut. Nah, untuk yang akut biasanya kurang dari 3 minggu. Sedangkan untuk yang subakut ini biasanya 3-8 minggu durasi batuknya. Nah, untuk yang kronis biasanya lebih lama, sekitar 8 minggu. Selanjutnya berdasarkan tanda klinis dibedakan menjadi 2. Yang pertama batuk kering, yang kedua batuk berdahak. Untuk batuk kering, batuk yang tidak mengeluarkan dahak, biasanya debu yang masuk pada saluran pernapasan dan otak memberikan respon gatal terhadap saluran pernapasan sehingga terjadilah batuk. Untuk batuk berdahak, batuk yang mengeluarkan dahak atau batuk yang banyak terdapat dahak pada saluran pernapasan. Kenapa ini batuknya berdahak? Agar pas batuk kuman dan bakteri ikut keluar. Selanjutnya, untuk penggolongan obat batuk dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama golongan antitusif, yang kedua golongan ekspektorasiae, dan yang ketiga golongan mukolitik. Untuk yang pertama yaitu golongan antitusif adalah obat batuk yang digunakan untuk obat batuk tidak berdahak atau batuk kering. Obat golongan ini bekerja secara sentral pada susunan saraf dengan menekan pusat batuk dan menaikkan ambang rasa batuk. Contoh dari obat golongan ini yaitu dextromethorphan HB dan kodein. Yang kedua adalah golongan ekspektoran, merupakan obat yang dapat merangsang pengeluaran dahak dari saluran pernapasan, fungsinya untuk membentuk massa dahak supaya mudah dikeluarkan. Obat golongan ini digunakan untuk meningkatkan sekresi mukus di saluran napas, sehingga bermanfaat untuk mengurangi iritasi dan batuknya akan berkurang dengan sendirinya. Obat bebas yang sering digunakan adalah glyceryl guaiacol atau guaifenesin. Yang ketiga, golongan mukolitik. Obat yang masuk golongan obat ini berkhasiat melarutkan dan mengecerkan dahak yang kental sehingga lebih mudah dikeluarkan melalui batuk dan sering digunakan pada penderita bronkitis. Contoh obat yang termasuk golongan mukolitik adalah Bromohexil dan Ambroxol. Selanjutnya, diagnosa dilakukan beberapa pengujian. Anemisia mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, pemeriksaan fisik atau menunjukkan tanda-tanda lain. Yang kedua, pemeriksaan penunjang membantu menegakkan diagnosis seperti foto toraks, uji fungsi paru, pemeriksaan sputum. Untuk 3 bentuk penata laksana batuk, yang pertama tanpa pemberian obat, sering minum air putih, hindari paparan debu, minum atau makanan yang berangsang tenggorokan, menghirup uap air panas atau uap mentol, permen, obat batuk atau obat panas. Yang kedua, pengobatan spesifik. Pengobatan ini dilakukan berdasarkan penyebab batuk. Yang ketiga, pengobatan sistematik. Pengobatan ini dilakukan apabila tidak diketahui penyebab batuk. Obat 1. Dextromethorphan. Komposisi setiap tablet mengandung 15 mg dextromethorphan. Penggunaan sirup 1 kali minum 10 mg per 5 ml. Indikasi antitusif dan analgetika. Kontraindikasi asma, batuk produktif, gangguan fungsi hati, dan sensitif terhadap dextromethorphan. Dosis tablet dewasa
dewasa dan anak lebih dari 12 tahun 3 kali 1 tablet. Anak 6-12 tahun 3 kali setengah tablet. Sirup dewasa 3-4 kali 1-2 sendok makan. Anak 6-12 tahun 3-4 kali setengah sendok makan. 2. Kodein. Indikasi antitusif dan analgetika. Kontraindikasi asma bronkial, emfisema paru-paru, dan trauma kepala. Dosis dewasa 10-20 mg tiap 4-6 jam sesuai kebutuhan, maksimal 60 mg per hari. Anak 6-12 tahun 5-10 mg tiap 4-6 jam selai, maksimal 60 mg. Anak 2-6 tahun 1 mg per kilogram berat badan per hari dalam dosis terbagi 30 mg per hari. Efek samping dapat menimbulkan ketergantungan, mual, muntah, pusing, depresi pernapasan terutama pada penderita asma, dan depresi jantung dan shock. Glyceryl guanfacine. Indikasi ekspektoransia. Kontraindikasi hipersensitif terhadap obat ini. Dosis dewasa 200-400 mg setiap selai sekali dengan batas maksimum 2,4 gram per hari. Anak kurang dari 2 tahun 12 mg dibagi 6 dosis. Anak 2-5 tahun 50-100 mg setiap 4 selai sekali sesuai kebutuhan dan tidak lebih dari 600 mg per hari. Anak 6-11 tahun 100-200 mg setiap 4 selai sekali sesuai kebutuhan dan tidak lebih dari 1,2 gram per hari. Anak 12 tahun lebih 200-400 gram setiap 4 selai sekali dan tidak lebih dari 2,4 gram per hari. Efek samping: mual dan muntah, diare dan nyeri perut bagian bawah, berkunang-kunang dan sakit kepala, ruam pada kulit. Ambroxol. Indikasi mukolitik, ekspektoransia. Kontraindikasi hipersensitivitas. Dosis dewasa 3 kali sehari 1 tablet. Anak kurang dari 2 tahun setengah sendok teh 2 kali sehari. Anak usia 2-5 tahun setengah sendok teh 3 kali sehari. Anak lebih dari 5 tahun 1 sendok teh 2-3 kali sehari. Efek samping: terganggu pencernaan ringan, mual dan muntah, sakit ulu hati, dan dispepsia. Yang selanjutnya bromhexin atau mukolitik. Indikasi mukolitik, kontraindikasi: jangan menggunakan obat ini untuk pasien yang memiliki riwayat alergi obat bromhexin. Untuk dosis dewasa 8-16 mg 3 kali sehari. Untuk anak usia 2-5 tahun 8 mg per hari yang dapat dibagi ke dalam jadwal konsumsi. Anak usia 6-11 tahun 4-8 mg 3 kali sehari. Anak usia 12 tahun sama dengan dosis dewasa. Untuk efek samping: menekan sakit kepala, perut, mual, kembung, diare, gatal, dan ruam. Jadi untuk kesimpulannya, batuk merupakan mekanisme pertahanan yang alami untuk menjaga agar jalan napas tetap bersih dan terbuka dengan jalan mencegah masuknya benda asing atau sekret yang abnormal dari dalam saluran napas. Oleh karena itu, batuk juga dikatakan sebagai proteksi atau imun tubuh. Namun, batuk juga merupakan gejala dari suatu penyakit.